Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo sahabat 24, bagaimana kabar puasanya hari ini? Semoga tetap istiqomah dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi bersama kami di program tercinta kita, yakni Podcast Ramadan Berkarakter. Bersama kita raih keridhaan Allah dengan amal terbaik. Pada podcast kali ini, kita akan membahas topik yang menarik dan luar biasa, yakni strategi mendidik anak menjadi hafidz Quran. Menghafal Al-Quran bukan hanya tentang bagaimana cara menghafalkan ayat saja, akan tetapi bagaimana cara kita untuk membentuk karakter dan juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat 24, langsung saja kita hadirkan tamu spesial kita hari ini, yakni Bunda Oni. Beliau adalah orang tua dari Ananda Nadifah Nurmardiyah kelas 6. Ananda ini memiliki hafalan 5 juz Al-Quran. Langsung saja kita sapa beliau, Bunda Oni. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah sehat Us. Oke Bunda, Ananda Nadifah kemarin alhamdulillah menerima beasiswa penghafal Al-Quran Bunda, dari pemerintah kota Surabaya. Nah Bunda, kira-kira bagaimana nih cara mendidik Ananda sehingga Ananda itu memiliki prestasi yang sangat luar biasa? Terima kasih Us, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. 24, jadi untuk mendidik anak bisa menjadi seorang hafiz itu memang butuh perjuangan. Jadi perjuangan kami, mulai kami belum menikah itu kami punya komitmen, memang kita ingin punya anak yang nantinya itu bisa menghafal Al-Quran. Mengapa kita punya keinginan demikian? Karena kita tahu fadilahnya atau keutamaannya dalam menghafal Al-Quran, yaitu salah satunya adalah bisa mensafaati anggota keluarganya untuk ikut masuk surga. Masya Allah, ini yang mungkin yang semua diinginkan oleh semua umat Islam untuk masuk surga. Salah satunya itu keinginan kami. Nah, kira-kira Bunda, bagaimana tantangan selama proses mendidik anak menjadi penghafal Al-Quran ini? Alhamdulillah ya Us, karena itu sudah cita-cita kami dari awal. Itu tantangan itu hampir tidak kita rasakan. Ya, kita bisa ngambil momen di mana anak ini kita didik dari masih kandungan. Jadi dari kandungan, ketika saya hamil itu saya sendiri yang harus belajar dulu. Ya, alhamdulillah nantinya kalau orang tuanya mau belajar, anaknya pasti akan mengikuti kita. Nah, itu dari situ saya belajar menghafal Quran, walaupun terbata-bata, walaupun sulit lah saya rasakan. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Sekarang sudah insya Allah sudah juz yang kedua atau 5 juz. Masya Allah. Bunda, kira-kira upaya apa saja yang dilakukan jenengan dalam mendidik Ananda Nadifah ini? Upaya yang kami lakukan tentunya dari lingkungan keluarga dulu ya usia. Jadi keluarga dulu itu lingkungan kami biasakan untuk membaca Quran, dianya mendengar, jadi murojaah. Walaupun kita membaca, dia mendengar dengan bermain. Tapi itulah memang anak kecil seperti itu. Jadi dia tidak mungkin dia bisa konsentrasi, tapi dengan demikian dia bisa mampu untuk mendengarkan dari apa yang dibaca oleh orang tuanya. Dari situ dia ternyata mampu untuk menghafal itu, walaupun kita istilahnya kita kaget.
Duh, kok ternyata anak ini bisa hafal. Nah, itu yang kami kaget gitu, kok seperti ini gitu. Ya, alhamdulillah Allah ngijabahi doa-doa kami sehingga anak kami itu alhamdulillah sampai sekarang tuh bisa menghafalkan Quran. Itu yang kami inginkan, kami harapkan seperti itu. Bagaimana perasaannya Bunda memiliki anak yang Masya Allah, Insya Allah bisa memberikan mahkota kepada Bunda nanti ketika di surga? Perasaannya luar biasa, tidak bisa kami bayangkan, nggih. Jadi terutama itu kan dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekitar kita ciptakan supaya anak ini bisa menjadi generasi Qurani, cinta Qur'annya gitu. Jadi mungkin di rumah kita fasilitasi Quran yang banyak itu ya, supaya dia mudah mengaksesnya walaupun masih kecil. Kita didik kan dari kecil anak itu supaya cinta Al-Quran. Jadi di rumah itu banyak sekali Al-Quran, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, itu dari situ dia itu mengambilnya, kemudian membukanya walaupun dia tidak bisa membaca, tapi minimal dia punya keinginan untuk mengambil dan membuka. Itu sudah suatu yang luar biasa. Itu Al-Quran. Demikian menurut kami. Kemudian Bunda, Mbak Nadifa ini kan hafalnya sudah 5 juz nggih Bunda. Apakah di rumah itu ada treatment khusus atau jadwal khusus untuk Ananda Nadifa ini menghafal atau untuk murojaah? Ya, alhamdulillah ba'da sholat maghrib itu Ananda membuka Quran untuk menghafal, jadi murojaah sendiri tanpa didampingi orang tua ya. Kami juga amalan tersendiri gitu, jadi dia mengamalkan apa yang tadi dia sudah diajarkan di sekolah, itu dia ulang-ulang lagi, di murojaah lagi, sambil kalau misalnya ada bacaan yang dia tidak ngerti tanya ke kami. Kemudian Ananda ini kan prestasinya sangat banyak sekali tentunya Bunda. Nah itu Ananda mulai berprestasi sejak kapan dan kira-kira apa saja prestasinya Bunda? Barangkali bisa dibagikan kepada sahabat 24. Ya, kalau untuk menghafal memang dia sudah mulai TK itu sudah mulai menghafal. Untuk keikutsertaan dalam lomba-lomba ini ya setelah dia SD, di SD 24 ini beliau Nadifa diikutkan lomba-lomba, alhamdulillah menang ya, ada juga yang tidak gitu. Jadi kemudian dari banyaknya prestasi Ananda Nadifa ini kira-kira mana prestasi yang paling membanggakan bagi Bunda tersendiri? yaitu ketika dia lolos ikut seleksi beasiswa atau sudah mendapatkan beasiswa dari kota Surabaya, itu yang kami senang sekali karena tingkat kota gitu loh. Jadi kami sangat-sangat senang sekali gitu, bukan karena beasiswanya saja, tapi karena anak ini ternyata mampu di tingkat kota, itu yang kami sangat senang. Oke, untuk selanjutnya Bunda, Mbak Nadifa ini kan hafalannya sudah 5 juz. Dan sebentar lagi Mbak Nadifa juga sudah lulus dari SD Muhammadiyah 24 ini. Kira-kira bagaimana cara Bunda agar hafalan Mbak Nadifa ini tetap terjaga, bahkan nanti bisa menambah juz lagi gitu? Iya, insya Allah setelah lulus ini dia akan kami pondokkan. Pondoknya itu ada tahfidnya, cuma sedikit tahfidnya, jam tahfidnya, tapi alhamdulillah sebelum mondok ke situ kami sudah kenal dengan dua ustadzahnya. Insya Allah beliaunya ini nanti yang akan ngedrill hafalan dia, karena memang beliau berdua ini ustadzahnya sudah tahu kalau anak ini ada di posisi dia penghafal Quran. Jadi insya Allah akan didampingi oleh beliau-beliaunya ini untuk menambah murojaah hafalannya dia gitu. Mungkin insya Allah di Magetan mondoknya, jauh. Masya Allah. Mungkin terakhir Bunda, barangkali Bunda mau menyampaikan pesannya kepada sahabat 24 bagaimana cara ataupun cara khusus untuk mendidik anak agar cinta terhadap Al-Quran. Jadi pada ya Bunda dan anak-anak yang hebat, jadi pada dasarnya anak-anak itu punya potensi. Kalau ayah bukan potensi, itu bukan berarti dia tidak punya potensi, tapi anak-anak semuanya punya potensi. Nah, kalau bisa kita arahkan anak itu potensinya ke arah yang
mencintai Quran, karena Quran ini kan adalah kitabnya umat Islam. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan mengamalkannya. Jadi harapan saya seperti itu, gali potensi anak, kemudian meraih keridhaan Allah itu dengan mencintai Al-Quran. Salah satunya dengan mampu menghafalkannya. Saya yakin anak-anak itu mampu, hanya saja mungkin orang tuanya mungkin yang belum mengarahkannya ke situ. Semua anak pasti mampu, karena ibarat anak itu kan ibarat kaset yang kosong. Kalau dia itu kita isi dengan hal yang baik, nah itu nantinya akan tercipta sesuatu lah gitu. Alhamdulillah sahabat 24, hari ini kita telah mengobrol dan mendapat ilmu serta inspirasi dari Bunda Oni, bundanya Ananda Nadifah. Ternyata dalam mendidik anak menjadi hafidz Quran itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dan dalam mendidik anak menjadi hafidz Quran juga membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan juga keteladanan dari diri kita. Semoga kita semua dapat menjadi penghafal Al-Quran dan mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat 24 telah menonton podcast hari ini. Nantikan program-program selanjutnya di program Ramadan berkarakter 24 TV Surabaya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.